Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penelitian eksperimental pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Puja Pramdianti NPM 4078, kemudian ada Dian Lestari dengan NPM 4086, Luki Alukman dengan NPM 4092, Kamala Aprilia Sari dengan NPM 4130, dan Arum Nur Aulia dengan NPM 4132. Nah, di materi pertama kali ini ada pernyataan dari Gibbin dan Salterio di tahun 1996, yaitu menyarankan 4 pedoman penelitian eksperimental yang baik dalam akuntansi. Di antaranya yang pertama ada pernyataan yang jelas tentang masalah, kepentingannya, dan kontribusi terhadap pengetahuan bahwa larutan akan dilakukan. Kemudian yang kedua, pernyataan yang jelas tentang teori yang mendasari prosesnya, khususnya teori yang mendorong perilaku dan dampak konteks pada teori. Yang ketiga ada desain eksperimental yang sehat, karena kekurangan fatal dapat diperkenalkan oleh desain yang tidak tepat atau tidak memadai. Kemudian yang keempat ada pengakuan pentingnya validitas eksternal. Jika ini berarti kita membutuhkan pengaturan eksperimental yang lebih realistis, maka kita perlu penjelasan teoritis yang lebih kaya tentang perilaku yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya mengenai pernyataan masalah. Variabel yang diminati adalah yaitu Y, sama dengan variabel terikat atau observasi. Sedangkan X yaitu variabel bebas atau perlakuan yang dapat dimanipulasi dalam nilai seperti dalam eksperimen atau diukur dari data arsip seperti dalam ekonomi metrik. Saat kita menjauh dari lingkungan kontrol tinggi dari pengaturan eksperimental, berbagai ancaman terhadap validitas internal tumbuh, dengan konsekuensi bahwa tes kausalitas tidak lagi dapat diandalkan. Kita mungkin hanya mampu mengaitkan asosiasi melalui langkah-langkah korelasi daripada arah asosiasi. Teori dan konteks. Dengan ledakan penelitian eksperimental dalam audit pada pertengahan 1970-an, penggunaan subjek pengalaman atau praktisi ahli sebagai peserta adalah dianggap penting untuk memberikan validitas eksternal yang diperlukan untuk riset. Di sisi lain, penggunaan sebagian besar siswa dalam studi telah dibenarkan oleh sejumlah penulis. Pertama, Anston dan Kermer, 1980. Dalam tinjauan penelitian dalam bisnis dan psikolog, melaporkan bahwa perilaku pemrosesan informasi siswa dan pembuatan keputusan dunia nyata tidak beda. Kedua, Abdul Mohammadi dan Bright, 1987, berpendapat bahwa untuk tugas keputusan yang sangat terstruktur kinerja seorang siswa tidak boleh berbeda secara signifikan dari pembuat keputusan dunia nyata. Ketika peneliti sebelumnya telah melaporkan bahwa tidak ada perbedaan antar subjek dengan dan tanpa pengalaman kerja dalam eksperimen menggunakan kumpulan data informasi keuangan. Atau McKay dan Villarreal, 1987, dan Stock dan Watson, 1984. Peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk memanfaatkan potensi kekuatan pengaturan eksperimental dalam pengujian hubungan kasual, kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangat penting. Begitu kerangka teoritis telah ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur dan yang dikendalikan. Penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Eksperimen yang telah dirancang dengan baik harus mampu mengatasi masalah yang ada, walaupun sulit untuk mengontrol semua variabel asing potensial, sehingga dalam penyusunan literatur perlu diperhatikan temuan komparatif untuk mendukung arah penelitian. Hal ini karena adanya konteks penelitian yang berbeda daripada variabel kunci yang dipermasalahkan akan menyebabkan temuan yang tidak konsisten atau kontradiktif. Peran insentif dalam peserta. Salah satu masalah konseptual adalah perhatian khusus yang telah menimbulkan sejumlah isu terkait ketersediaan dorongan untuk memotivasi peserta untuk mengarahkan upaya dalam pelaksanaan tugas dapat menciptakan lebih banyak masalah
yang dipecahkan. Libby dan Lippe 1992 memberikan contoh yang menarik tentang hal ini, di mana mereka menyarankan bahwa kebisingan konseptual yang diperkenalkan oleh skema insentif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak teratur. Penggunaan profesional sebagai peserta peneliti. Seperti yang dibahas tadi, beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental menuntut penggunaan peserta profesional yang tampil. Hal ini menjadi semakin sulit bahkan di luar jurnal-jurnal kelas atas untuk menerbitkan penelitian eksperimental dengan penggunaan khalayak siswa sepenuhnya. Desain eksperimental. Trotman 1996 mengikuti Campbell dan Stanley 1963 dan Libby 1981 menyarankan sejumlah alternatif sederhana. Pertama, desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Subjek dipilih secara acak, yaitu untuk berbagai tingkatan variabel independen. Grup pertama diberi perlakuan X1 dan X2 dan grup lain tidak. Hasil diukur setelah mendapat perlakuan. Pengaruh adanya perlakuan adalah 001 banding 002. Desain eksperimental yang kedua yakni desain kelompok kontrol prates atau pasca tes. Subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perlakuan secara berturut-turut. Pre-test ataupun post-test control group desain digunakan untuk mengontrol perbedaan individu. X1 diterapkan pada subjek, menghasilkan hasil yang diamati 001. Perlakuan lebih lanjut X2 diterapkan pada subjek dan hasil baru yaitu 002. Yang ketiga ada desain faktorial antar mata pelajaran, melibatkan dua atau lebih perlakuan variabel penjelas sehingga dapat dilihat dampak masing-masing variabel dependen. Desain 2x2 memberikan perlakuan di dua tingkat untuk memberikan 4 kemungkinan kombinasi yang berbeda. Trotman pada tahun 1996 page 19 mengidentifikasi keuntungan dari penggunaan desain faktorial ini. Yang pertama, efek interaksi dapat dievaluasi. Yang kedua, variabel yang berpotensi sebagai pengganggu pengaruhnya dapat dievaluasi. Yang ketiga, validitas eksternal dapat ditingkatkan, serta yang keempat, lebih ekonomis. Desain yang keempat adalah desain faktorial. Dalam desain antar subjek hanya menerima satu perlakuan. Nah, dalam desain dalam subjek, setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut. Hal ini merupakan apa yang sering disebut desain tindakan berulang. Dalam desain faktorial atau within subjek, subjek hanya menerima satu perlakuan. Keuntungannya yaitu subjek lebih sedikit. Kedua, kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar, berguna untuk memeriksa perbedaan. Akan tetapi ada juga beberapa kerugian dalam desain ini menurut Brownell dan Trotman. Yang pertama ada efek permintaan. Yang kedua, variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas. Yang ketiga, efek latihan, efek bawaan, efek statistik, serta efek quiescence. Hampir selalu ada variabel lain yang berpotensi berpengaruh yang mengancam validitas internal, dan ini harus ditangani dengan melakukan beberapa bentuk kontrol. Yang pertama ada kelompok kontrol, yaitu untuk menahan variabel asing konstan dengan mengkontrol variabel-variabel yang tidak terlibat langsung dalam hubungan yang sedang diselidiki. Lalu yang kedua ada pengacakan, sehingga pendistribusian variabel memiliki kemungkinan yang sama di semua variabel independen. Penugasan acak mengasumsikan bahwa faktor yang sama akan mempengaruhi setiap kelompok perlakuan. Lalu yang ketiga ada memegang konstan, di mana variabel memiliki nilai yang sama di semua nilai variabel independen. Lalu yang keempat ada pencocokan. Distribusi variabel adalah umum dari masing-masing variabel independen. Pencocokan secara efektif menghalangi studi tentang karakteristik cocok atau tidaknya. Jika menimbulkan masalah, maka dimasukkan variabel yang cocok sebagai variabel penjelas. Lalu yang kelima ada penyeimbangan.
Menggunakan semua kombinasi urutan perlakuan akan mengatasi dampak efek urutan apapun, tetapi akan memperlakukan persiapan sehingga atau berbagai versi eksperimen. Lalu yang terakhir ada mengabaikan variabel, baik dengan sengaja atau jika variabel dianggap memiliki dampak yang tidak penting, atau tidak sengaja jika dampaknya tidak dipertimbangkan sama sekali. Lanjut pada slide ke-13. Masing-masing alternatif memiliki potensi jebakan. Beberapa variabel mungkin sangat sulit diukur sehingga diupayakan menggunakan variabel proksi sebagai penggantinya. Pemeriksaan manipulasi digunakan untuk membantu memastikan bahwa subjek benar-benar memahami baik instrumentasi dan apa yang diperlukan dari mereka, dan untuk memantau jalannya percobaan atau terutama pada tahap percontohan jika memungkinkan, untuk memastikan bahwa perlakuan yang berbeda menghasilkan perbuatan ke arah yang sama seperti yang telah diharapkan. Lanjut pada slide ke-14, di sini tentang pertukaran validitas. Yang pertama, ancaman terhadap validitas konstruk. Yang kedua, ancaman terhadap validitas internal. Yang ketiga, yaitu ancaman terhadap validitas eksternal. Penjelasan slide sebelumnya tentang pertukaran validitas. Yang pertama, ancaman terhadap validitas konstruk, di mana validasi ini menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil dioperasionalkan. Penafsiran teori dilakukan melalui penggabungan konstruksi dan pengoperasionalnya konstruksi ini dengan variabel terukur. Jika tidak memungkinkan, maka ganti dengan variabel proksi yang dapat diukur tetapi memungkinkan kurang dari proksi yang sempurna. Proksi yang tidak sempurna berarti pengujian hipotesis yang cacat. Menurut Nullally, pada tahun 1978 menjelaskan 3 aspek pembangunan validitas konstruk. Yang pertama, tentukan variabel. Yang kedua, dapat diamati dan terikat dengan konstruk ini sebagai informasi bagi peneliti. Item mana yang akan diukur dan dievaluasi pada langkah selanjutnya. Yang kedua, tentukan sejauh mana variabel yang diamati ini adalah ukuran yang diandaikan dari satu atau lebih konstruk dan hubungan timbal balik di antara item yang diukur. Yang ketiga, tentukan sejauh mana ukuran konstruksi digunakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Pengukuran validitas yang kedua, ancaman terhadap validitas internal. Yang pertama ada pematangan, menyangkut dampak apapun yang terkait dengan berlalunya waktu. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, pengujian. Yang keempat, kematian subjek. Yang kelima, mortalitas eksperimental atau perjalanan waktu dapat memiliki banyak efek pada perusahaan subjek. Lalu yang keenam ada peralatan seperti bahan, instruksi, dan prosedur identik yang harus digunakan selama penelitian. Lalu yang ketujuh ada pemilihan subjek, harus dialokasikan acak ke sel atau kelompok untuk tujuan perbandingan tetapi mungkin tidak dicapai dalam praktik atau tidak cukup untuk mengontrol semua variasi dalam sampel. Yang kedelapan ada regresi statistik, di mana ada kecenderungan statistik untuk hasil berturut-turut dari individu untuk mundur menuju mean. Yang kesembilan ada imitasi perawatan, di mana subjek berkomunikasi satu sama lain pada kemungkinan bahwa tidak akan ada mencapai respon independen. Lalu yang terakhir atau 10, demoralisasi penuh kebencian. Perlakuan berbeda menyebabkan tingkat motivasi yang berbeda juga di antara subjek dengan dampak konsekuensi pada hasil. Pertukaran validitas yang ketiga ada ancaman terhadap validitas eksternal. Menurut Christensen tahun 1994 menetapkan 3 bentuk perhentian validitas eksternal. Yang pertama ada validitas populasi, di mana temuan penelitian harus digeneralisasikan kepada orang lain, perusahaan, negara, dan atau budaya sebagaimana mestinya. Tetapi banyak sampel penelitian yang tidak representatif, seringkali karena masalah akses dalam pengaturan studi lapangan, membuat perluasan temuan bermasalah.
Menurut Rothman 1996 menunjukkan bahwa variabilitas kasus merupakan ancaman validitas eksternal yang signifikan, terutama jika jumlah kasus ekstrim yang digunakan dalam percobaan berbeda dengan yang dihadapi dalam praktek. Kemudian yang kedua ada validitas ekologi, di mana temuan penelitian dapat digeneralisasi untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Persyaratan ini memacu pencarian realitas yang lebih besar dalam eksperimen dan meningkatkan perhatian pada konteks eksperimen. Keterbatasan data sering memberikan kendala dalam penelitian eksperimental karena desain disertai dengan penghapusan kekayaan data. Persyaratan analitis juga mengharuskan penggunaan metode kategorisasi data untuk menggunakan tingkat perlakuan sederhana dari variabel ordinal, misalnya ya atau tidak, tinggi atau rendah, terstruktur atau tidak terstruktur, untuk menonjolkan variabel yang diamati dalam analisis tipe ANOVA. Yang ketiga ada validitas sementara, di mana temuan penelitian dapat digeneralisasikan sepanjang waktu. Penelitian kuasi eksperimental. Eksperimental yang dilakukan di lapangan masih sangat jarang muncul dalam literatur, terutama karena kendala akses, pertimbangan etis, dan bahkan serikat pekerja. Isu penting muncul dari penelitian kuasi yang memiliki implikasi lebih luas untuk penelitian eksperimental. Yang pertama, proses mencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita mungkin tidak membandingkan yang serupa dengan yang serupa. Yang kedua, kegagalan untuk mengisolasi kelompok eksperimen dan kontrol di bawah kondisi eksperimen yang identik memberikan ancaman terhadap validitas internal. Yang ketiga, eksperimen awal hanya melibatkan 6 personil wanita, walaupun total lebih dari 40 orang dipekerjakan di Houghton, menunjukkan bahwa sampel tersebut hampir tidak representatif. Yang keempat, subjek yang berpotensi tidak kooperatif dikeluarkan dari eksperimen sehingga kita mungkin berurusan dengan kelompok yang bias dan tidak representatif. Yang kelima, kematian eksperimental adalah masalah serius dengan studi longitudinal ini jenis, yaitu ketidakhadiran dan pemutusan hubungan kerja menghasilkan diskontinuitas pengumpulan data. Yang keenam, sejumlah besar variabel intervensi yang terkait dengan sikap karyawan untuk bekerja dan satu sama lain telah diabaikan, misalnya pengaruh keamanan kerja. Selanjutnya, ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Houghton dapat dengan mudah dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, indeksikalitas, di mana variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen panjang. Yang kedua, efek eksperimen, di mana bias yang muncul dari peneliti yang berperilaku berbeda dari hari ke hari dan antar kelompok memberikan informasi yang tidak diinginkan yang menghasilkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, mediasi subjek, di mana perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan persyaratan tugas secara berbeda. Kemudian implikasi untuk ketiga efek pada penelitian akuntansi dijelaskan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, ancaman validitas eksternal karena subjek tidak akan berperilaku sama dalam konteks yang berbeda atau bahkan dalam konteks yang sama pada periode waktu berikutnya. Yang kedua, ancaman validitas internal yang terkait dengan penggunaan peneliti yang berbeda untuk administrasi percobaan ketika mereka tidak ditulis atau tidak mendekati eksperimen dengan cara yang sama, melihat dari Rosenthal tahun 1966. Kemudian yang ketiga ada ancaman validitas internal berasal dari asumsi tentang pribadi, karakteristik, kemampuan, dan motivasi subjek penelitian, serta pemahaman tentang tugas eksperimental dan instrumentasi. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.